Kita buat dulu database-nya di sini. Klik database. Ya. Udah? Oke, kita buat nama database-nya blog aja, blog. Ya, blog. Ya, sini. Kelihatan ya? Nah, ini. Blog ya. Sudah? Oke, kalau sudah, ini nggak apa-apa UTF-8 General CI ini. Ini kita tekan tombol create. Nah, di sini sudah ada database kita satu, yaitu blog ya. Nah, di sini kita buat dulu tabel ya. Kita buat tabel. Sudah? Oke, udah ya. Udah siap? Nah, kita buat tabel. Di sini kita buat namanya artikel. Artikel, number of column-nya kita buat 6 aja dulu. Ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Ya, yang penting bisa paham dulu konsep simpan, edit, delete-nya. Oke, tekan tombol go. Nah, di sini kita isi dulu ya. Nah, di dalam database itu kan harus ada primary key ya. Nah, di sini kita buat apa namanya ya? Artikel ID. Oke, gini aja lah, nggak usah kita pakai biar pendek. ID aja kita buat. ID, tipenya integer ya. Length-nya kita kosongkan saja. Selanjutnya di sini kita buat di sini judul ya, judul artikelnya. Setelah itu kita buat di sini kategori ya. Oh ya, judul tadi ini kita ganti menjadi varchar. Di sini kita buat 250 ya. Kategori juga varchar. Ya, kategori mungkin nggak banyak ya, kita buat 100 saja ya. Kalau kalian buat panjang itu udah panjang lah kategorinya ya. Misalnya kategorinya tentang traveling, PHP, web atau apa ya, atau database, itu kan kategori ya. Nah, selanjutnya di sini kita buat isi ya. Ya, isi artikelnya ya. Di sini isi artikel kita pilih di sini tipenya teks. Teks ya. Nah, ini kan isinya kan panjang ya. Jadi kita teks. Dan di sini length-nya kita kosongkan. Ya. Ini tanggal post ya. Tanggal post. Ya, ini tanggal post. Tanggal post ini kita pilih di sini date time ya. Nah, ini date time ya. Length-nya kosong. Oke, setelah itu di sini kita buat ya. Yang terakhir di sini adalah misalnya penulis ya. Kita buat aja di sini penulisnya. Di sini kita buat varchar. Ini penulis ini kita buat aja berapa ya? 50 lah ya. Mungkin 50 udah panjang kali itu ya. Masa nama orang 50 ya. Nah, udah panjang kali lah itu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa, ini kan integer ini boleh Anda kosongkan. Kalau kosong biasanya dia langsung 11 ya. Jadi kalau angka boleh dikosongkan. Varchar ini tidak boleh dikosongkan, kalian harus kasih batasan. Ya. Varchar juga teks boleh dikosongkan nilai defaultnya ya. Datetime
kosongkan varchar juga ya. Oke. Nah, perhatikan di sini di bagian tanggal, jika Anda ingin mengasih nilai default, atau nilai default ini artinya nilai bawaan ya, yang tidak diisi secara manual ya. Nah, di sini kalian bisa pilih di sini, yaitu menggunakan ini current time stamp. Pilih di sini current time stamp. Current time stamp itu artinya waktu hari saat itu ya, saat disimpan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini yang perlu kita lihat lagi di sini adalah current timestamp udah ya, udah. Nah, di sini ada 0. 0 itu artinya boleh kosong dia, 0 gitu ya. Jadi boleh 0 atau tidak gitu. Kalau tidak boleh kosong berarti jangan di checklist ya, seperti itu ya. Ini kita anggap wajib diisi semua dulu ya. Nah, selanjutnya indeks. Indeks ini adalah sama dengan kalau kita belajar database, itu namanya key, kata kunci ya. Kata kunci itu kan ada dua ya yang biasa kita pakai, yaitu primary key dan foreign key ya, kunci tamu dan kunci utama. Oke. Nah, di sini indeks ini kita pilih di sini primary ya, yang paling atas ID tadi kita jadikan primary, terus ditekan go. Nah, karena ID tadi kita otomatis ya, ID itu kan tipenya tadi apa, integer ya, itu kita kasih otomatis saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, itu kita checklist saja di sini di AI ini, bagian AI kita checklist ya, seperti itu ya, di checklist ya. Udah, AI itu artinya auto increment. Kan kemarin kita udah belajar increment kan, increment itu artinya nambah 1 ke depan ya. Nah, jika sudah siap ya, nah di sini kita tekan tombol save, atau kalau ingin melihat SQL-nya, kalian boleh preview di sini, preview SQL ya. Nah, inilah SQL-nya. Tapi kita close. Nah, jika sudah selesai, silahkan ditekan tombol save. Oke, seperti ini tandanya sudah selesai. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat strukturnya seperti ini. Tinggal diklik artikel ini, klik artikel. Nah, di sini sudah nampak strukturnya ya. Strukturnya ini sudah nampak, ID, judul, kategori, tanggal post, penulis ya. Oke. Nah, oke, udah ya. Udah semua? Udah, yang belakang udah? Udah. Oke, sekarang Anda perhatikan dulu. Udah? Nah, setelah ini kita buat, sekarang kita coba dulu mengisi datanya. Ya, kita coba mengisi data, kita langsung mengisi dari sini dulu. Ya, mungkin kan sebelumnya udah pernah belajar database kan? Udah pakai ini kan? Ya, mungkin udah terbiasa. Nah, sekarang di sini di tabel artikel kita klik tombol insert. Ya, ada tombol insert. Nah, jadi kalau yang pakai bahasa Indonesia berarti tambahkan atau sisipkan. Ya. Nah, di sini klik insert. Nah, di sini kan nampak ya. Anda tinggal isi di bagian value aja. Ya, bagian value. Nah, coba Anda perhatikan dulu ya. ID itu tadi kan auto increment. Ya, auto increment. Nah, kalau auto increment, value-nya nggak usah diisi. Otomatis nanti dia ngisi. Nah, sekarang kita kasih judulnya dulu.
ya, di sini kita buat belajar bahasa pemrograman PHP dan database MySQL atau database MariaDB ya. Ya, database MariaDB. Kategorinya ini kita buat web programming ya. Kategori web programming. Isinya di sini kita buat aja isinya. Silakan Anda isi aja isinya sepahati. Ya. Di sini saya buat PHP merupakan bahasa pemrograman ya, pemrograman open source ya, open source untuk mengembangkan dan aplikasi berbasis web. Dengan menggunakan editor Visual Studio Code. Nah, mungkin cukup seperti itu aja. Isinya terserah ya, nggak usah kalian tiru punya saya juga sih. Ya, pokoknya nggak usah Anda tiru lah. Ya, biar tidak terlalu lama ya. Untuk narasinya itu boleh di asal diambil sendiri aja sih. Oke. Nah, di sini tanggal post kalian lihat ini sudah ada ya, current timestamp ya. Nah, penulisnya di sini Anda buat nama Anda sendiri. Ya, penulisnya. Udah siap? Nah, kalau udah siap ya, tekan tombol go. Nah, ini SQL-nya ya. Anda perhatikan di sini SQL-nya, insert into article ya, ID, judul, kategori, isi, tanggal post, penulis. Value 0 ya. Jadi ID itu kita nanti dikasih 0. Ini judulnya ya. Ini tandanya udah selesai. Sekarang kalau ingin melihat, klik browse atau tampilkan. Nah, di situ udah masuk datanya kan? Ya. Oke. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Ini kan saya bilang MariaDB ya. Nah, jadi di sini sebenarnya karena MySQL saya adalah SAMPP saya itu bawaannya adalah MariaDB ya. Nah, makanya tadi saya pakai MariaDB ya. Sama dengan MySQL. Itu nggak ada bedanya. Cuman MariaDB ini open source, gratis. Kalau MySQL kan bukan open source. Itu sudah berbayar ya, kecuali yang yang community edition ya, itu ya. Oke, udah siap ya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan dulu
sebelum kita next ke programnya, kita nggak akan banyak kali bahas tentang tentang MySQL ini, tentang database. Jadi kalau Anda ragu, nanti boleh Anda cobakan dulu di sini. Misalnya nih saya klik blog, boleh Anda cobakan dulu di SQL di sini. Gitu ya. Misalnya gini ya. Misalnya Anda ingin belajar SQL dulu, cobain dulu SQL-nya benar apa salah gitu ya. Nah, sebelum pindah ke PHP. Misalnya gini, saya misalnya buat untuk menampilkan beritanya seperti ini ya. Nah, select misalnya 4 kali 4 hasil gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau saya tekan go, gitu ya, hasil 16 gitu, ya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan SQL ini untuk belajar dulu. Ya, misalnya kita ingin menampilkan gitu. Select, tampilkan semua bintang, from, artikel, titik koma gitu ya. Nah, setelah itu tekan tombol go. Nah, ini tampil datanya semua ya. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti yang kita pakai di PHP adalah coding ini. Ya. Makanya dia di sini SQL-nya. Oke. Sekarang coba Anda perhatikan dulu. Ya. Untuk melihat strukturnya, perhatikan ya, biar paham, karena ini kan hanya satu pertemuan ini aja saya bahas. Artikel. Klik di sini artikel. Nah, di sini struktur. Nah, di sini nampak strukturnya semua. Ya. Judul, kategori, tipenya apa ya. Nah. Udah ya? Nah, ini struktur tabelnya. Oke, setelah itu Anda perhatikan di sini. Kalau saya klik database block, di sini di more ini nanti ada di sini designer. Designer ini nanti Anda bisa lihat desainnya, gitu ya, nampak desainnya ya, gitu. Nah, nampak desainnya kan, ya. Nah, itu desainnya. Jadi nanti kalau Anda buat skripsi atau apa ya, tinggal Anda print screen aja itu semua. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Misalnya saya klik database, ya. Nah, di sini coba Anda perhatikan, ya, ini Anda perhatikan aja ke depan, karena ini pasti sama hasilnya. Yang penting Anda paham. Untuk mengakses database ini, ya, untuk mengakses database ada namanya user atau hak akses. Nah, kita bisa, kalau Anda klik localhost di sini, nanti di sini ada user account. Ya, ada user account. Saya klik. Di sini Anda perhatikan usernya ada banyak ya. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Ini secara defaultnya sampai P seperti ini. Yaitu yang bisa kita pakai ini banyak. Contohnya di sini, usernya root, hostname-nya localhost, passwordnya no. Berarti tanpa password. Terus di sini global privilege. Privilege itu artinya hak aksesnya. Ya. Kalau di sini all privilege artinya semua. Berarti dia bisa melakukan semua. Root itu artinya sama dengan seperti super admin. Dia bisa semua, bisa ngapus, bisa semua ya. Nah, tapi Anda bisa tambah di sini. Nambah user tinggal klik ini. Ya. Kalau ingin menambah user. Nanti kalau Anda buat aplikasi, ya jangan default seperti ini ya. Nah, ini nggak bagus ya. Masa database nggak berpassword gitu. Ya. Jadi kalau udah database yang udah orang bisa masuk, orang bisa rubah semua datanya. Ya kan? Jadi ini harusnya kita password ya. Nah, sekarang coba diklik semua. Kita coba buat passwordnya ya. Coba klik server, klik user account. Ada user akun? Ada? Nah, silakan diklik add new user. Udah? Udah ya? Nah, tampilannya seperti ini. Oke? Dah.
sekarang kita buat seperti ini. Kita buat usernya PHP 123 aja ya, biar mudah mengingatnya. Kita buat username-nya adalah PHP 123. Hostnya kita pilih lokal aja. Hostnya ini pilih lokal, udah. Nah, passwordnya di sini kita pilih, kita buat sama aja, PHP 123. PHP 123. Udah siap? Oke, siap? PHP 123 ya. Nah, ini ditulis lagi PHP 123. Retype itu tulis PHP 123. Oke, udah siap? Nah, coba Anda perhatikan di sini. Nah, di sini Anda perhatikan ya. Oke. Ini caranya Anda membatasi orang lain. Ya, membatasi user yang bisa masuk. Misalnya di sini kalau Anda pilih semua, Anda tinggal checklist free global privilege. Misalnya Anda di perusahaan Anda misalnya nanti ada admin, ada super admin, ada operator gitu ya. Misalnya operatornya hanya bisa select, ya udah ini aja di checklist gitu. Ya, seperti itu misalnya ya. Tapi ini untuk admin. Ini untuk sekarang kita admin, kita checklist aja semua. Klik check all. Pilih semua. Udah? Oke. Kalau sudah, ditekan tombol go. Nah, ini go. Udah selesai? Ini kalau udah katanya you have add new user, kamu sudah membuat sebuah user. Klik user akun. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Ya, ada di sini PHP 123 localhost, passwordnya yes. Berarti ini udah pakai password. Global privilege all privilege ya. Berarti bisa semua. Oke? Udah paham ya? Kemarin udah belajar database kan? Udah sampai ke situ kan? Belajarnya kan? Bagaimana membatasi hak akses orang yang bisa akses database-nya. Oke, sudah? Udah. Kalau sudah, sekarang kita ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya kan? Ya, tapi kalian mau jadi programmer, ya kan? Masa kita nggak bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang kita pelajari kan sayang. Oke? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke PHP. Silakan buka Visual Studio Code, VS Code ya, Visual Studio. Udah? Oke, sekarang Anda perhatikan bahwa antara program kita dengan database itu adalah sesuatu yang terpisah. Ya, sesuatu yang terpisah. Nah, misalnya kalau kita lihat di misalnya di sini saya buat di apa ya? Saya buat gambarnya mungkin pakai ini aja ya. Nah, mungkin biar nampak ya. Nah, seperti ini. Misalnya di sini saya buat di sini MySQL ya. Oke, ini agak berat ya, karena ini nggak aplikasi bawaannya. Oke,
Maksudnya seperti ini ya. Kan kalau kita bayangkan nih program kita di sini, database-nya di ruangan sebelah. Ya, ini kan nggak nyambung ya, nggak nyambung gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah harus dibuat lagi penyambungnya atau koneksinya. Jadi yang pertama kita buat koneksinya. Tapi koneksinya itu dibuat cukup satu kali aja. Jadi bukan berarti bolak-balik kita buat ya. Nah, jadi ini karena aplikasi editornya tadi error ya, pintanya tadi error, jadi nggak bisa saya gambarkan. Oke, kita lanjut aja dulu di sini. Pertama yang kita buat adalah koneksinya, ya. Caranya klik kanan di CRUD, klik kanan CRUD, pilih new file, ya. Nah, kita buat aja di sini namanya db.php. Ya, nama filenya db.php. Udah, sekarang kita buat coding koneksinya. Nah, coding koneksinya ini hari ini kita belajar dulu yang menggunakan prosedural ya, konsep prosedural. Karena nih untuk koneksinya banyak caranya, ya, banyak cara untuk melakukan koneksi. Nah, di sini kita buat dulu koneksi secara prosedural. Kita buat koneksi sama dengan MySQL connect ya. Nah, seperti ini. Localhost. Ini hostnya, localhost. Ya, yang tadi ya, hostnya ya, kan tadi ada kita bahas apanya ya. Setelah itu baru usernya PHP 123 tadi ya. Setelah itu ada apa lagi? Passwordnya tadi PHP 123 ya. Nah, setelah itu database-nya tadi blok ya, or d ini artinya jika error tampilkan pesan jadi membuat koneksinya ya seperti itu ya. Ini file penampungnya, yaitu variabel penampung koneksi. Ini nggak mesti harus koneksi ya, boleh menggunakan nama lain ya yang kalian suka. Terus ini fungsi ya, dari fungsi PHP MySQL ya, library PHP MySQL. Ini parameter pertama, ini hostnya ya, host. Parameter kedua itu adalah user ya, user pengguna database-nya. Parameter ketiga itu adalah password. Ya, parameter keempat itulah adalah database-nya. Udah ya, udah kita lanjut ya. Nah, sampai di sini paham ya. Nah, sekarang kita cobakan. Ketika kita jalankan, kalau dia ada errornya berarti itu nggak connect. Tapi kalau tampilannya kosong berarti itu connect. Oke, sekarang kita buka web browser. Kita ketik localhost sk 6
A21 ya garis miring crude ya. Nah ini ada DB kan, ada ya DB. Nah sekarang kita klik tombol klik file db.php, kita klik. Nah seperti ini. Kalau nggak ada pesan errornya berarti dia sudah terkoneksi ya. Nah siapa yang nggak jalan, coba angkat tangannya. Yang nggak ada errornya, coba angkat tangannya. Yang nggak ada errornya, oke, coba angkat tangannya. Yang nggak ada tampilan errornya. Oke, itu yang di belakang, yang dua. Nah ini kayak mana ya, harus cepat ya. Udah, oke. Kalau yang ada errornya seperti ini, misalnya nih saya salahkan passwordnya ya, terus saya jalankan lagi. Nah nanti tampilannya seperti itu ya. Kalau saya jalankan, nah itu katanya apa? Warning, MySQL Connect ya, akses denial for user PHP 123, artinya akses tidak diizinkan ya. Oke, paham ya? Itu tandanya sudah terkoneksi. Oke, artinya adalah coding Anda udah benar. Nah, untuk coding koneksinya cukup satu kali itu aja dibuat. Ya, sekarang ada yang mau ditanyakan nggak dari coding yang ini? Jadi nanti kalau Anda akan buat project ya, tinggal ganti aja nama database-nya. Codingnya sama, di copy paste saja, udah selesai ya. Nah, tinggal ganti aja blok itu menjadi apa namanya, tugas kelompok kalian kan ada ya. Nah, nanti buatkan di situ. Ya. Nah, oke, paham ya? Nah, artinya ini tugas kelompok kalian ini harus kalian buat database-nya. Database sudah dibuat, nanti masukkan ke sini ya, dan langsung kalian buat juga koneksinya. Nih coding koneksinya, tinggal rubah aja blok itu menjadi nama database kalian sendiri ya, paham ya? Nah oke, kalau paham sekarang kita lanjut ya. Jadi tadi ada kesalahan kawannya, di sini ya. Nah, hostnya ini dibuatnya persen, jadi nggak mau. Jadi boleh pakai di sini root dan ininya passwordnya dikosongkan. Ya itu defaultnya ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Setelah kita melakukan koneksi, ya kita coba menampilkan datanya. Ya kita coba menampilkan data yang tadi ya. Caranya di sini klik kanan, root, pilih new file. Udah? Oke, kita buat nama filenya, tampil aja, tampil.php. Udah? Oke. Sekarang ini kita menampilkan ya, mengambil data tadi dari database, kita tampilkan ke web kita. Ya. Nah, di sini kita buat dulu HTML-nya. Pilih HTML5. Pilih HTML5, enter. Sudah ya? Udah, ini kita ganti namanya ya. Kita ganti title-nya adalah data artikel ya. Udah siap? Udah? Nah, ini biar mudah, biar kita nggak susah mengingatnya. Di atasnya kita tambahkan, kita masukkan file db ke dalam tampil. Caranya include namanya.
di include ya, sama kayak bahasa C itu di include ya. Nah seperti ini ya, kita include ya. Boleh kalian pakai include atau include once, ini sama ya. Bedanya include once itu adalah kalau ada file yang sama dia akan include hanya satu kali aja ya. Misalnya ini ya, yang ini gitu. Nah kita buat db.php ya. Udah siap? Siap ya? Nah, sekarang kita coba menampilkan data artikel kita ya. Ini contoh sederhana aja. Nah, judulnya kita tampilkan di dalam apa ya? Misalnya kita buat aja dulu di dalam tabel aja dulu ya, biar nggak terlalu biar nggak terlalu susah merapikannya, karena kita belum pakai Bootstrap atau pakai CSS. Ini masih murni menggunakan HTML ya. Nah sekarang kita buat di sini tabel dulu, tabel ya. Nah border 1 ya. Oke, siap? Oke, ini kita sampai jam berapa? Jam 10.30 ya. Oke lah. Kalau sampai jam 10.30 udah kita kayaknya nggak mungkin kita pakai tabel ya, nggak terkejar waktunya nanti ya. Kita hapus saja tabelnya. Kita pakai H2 aja. Oke, kita buat dulu PHP-nya. Nah, ini namanya coding PHP, kita sisipkan di situ ya. Coding PHP-nya kita sisip di situ. Udah? Karena mengambilnya harus pakai PHP ya, nggak bisa pakai HTML. Nah, di sini kita buat SQL-nya. Ya, tadi perintahnya apa? Select bintang from artikel ya. Nah, seperti itu. Terus kita buat query sama dengan MySQL query string koneksi, string SQL or di SQL error. Oke, jika datanya lebih dari satu, kita bisa menggunakan perulangan ya. Perulangan while string data sama dengan MySQL fetch assert string query
Udah? Udah ya? Kita tampilkan di sini judulnya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita tampilkan judulnya di H2, isinya, terus oh ya, kategorinya ya. Ini kita setelah tanggal kita tampilkan aja kategorinya. String data, kategori ya. Udah seperti itu. String data, kategori ya. Nah, ini baru untuk menampilkan ya. Oke, kita jalankan. Ya, kita klik di sini. Tampil ya. Kita klik tampil. Nah, di sini kita lihat ada error ya. Nah, judulnya sudah ya. Judul sudah. Isinya sudah. Di sini katanya tidak ketemu pengguna ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Di artikel di sini penulis ya. Oke. Jadi di sini kita ganti dulu, yaitu menjadi penulis. Nah, setelah kita ganti jadi penulis, jadi di sini kita refresh lagi. Nah, ini udah ya. Nah, jadi seperti ini datanya. Ya, coba kalian perhatikan dulu sambil menunggu ya. Ini kan tampil ya. Ini apanya? Orangnya, penulisnya. Ya, ini kategorinya. Sekarang Anda perhatikan kalau seandainya dia dua ya. Dua baris nanti gimana? Misalnya ini contoh saya copy aja biar cepat ya. Ini saya copy, terus saya tekan go ya. Terus saya copy lagi biar dia agak jadi 3. Go. Nah, di sini saya jalankan. Nanti dia seperti itu. Ke bawah ya. Nah, jadi dia datanya, yang penting datanya udah tampil. Seperti itulah cara menampilkan datanya. Oke ya. Oke, paham ya? Nah, oke, mungkin sampai pertemuan kita sampai di sini.